Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ana Atika. Di sini saya menyuguhkan berbagai macam cerita, seperti cerita kehidupan, olahraga dan masih banyak lainnya. Cerita ini saya buat tidak lain sebagai hiburan semata dan pelajaran buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, dan yang belum subscribe segera untuk pencet kolom subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya berikutnya. Baik, mari kita mulai saja ceritanya. Langit Mandalika sore itu mendung kelabu, seolah menyimpan dendam yang belum selesai. Di lintasan basah dan berangin itu, Veda Ega Pratama berdiri di padok, memandangi tikungan tempat ia dulu terpelanting hebat. Setahun lalu, tubuhnya terpental bagaikan boneka, dan mimpi Moto3 nyaris musnah dalam sekejap. Kini, ia kembali, dengan wajah tenang, tapi dada bergemuruh. Lintasan ini bukan hanya sirkuit, tapi medan perang yang harus ia taklukkan untuk berdamai dengan masa lalu. Suara mesin bergemuruh di grid start. Di sebelah Veda, pembalap Jepang Takuma Ito melirik dengan tatapan meremehkan. Sementara di sisi kiri, Natapong dari Thailand, rival lamanya, sudah memutar gas agresif. Veda menunduk, memejamkan mata. Hanya satu kalimat terlintas, hari ini aku menulis ulang takdirku di Mandalika. Lampu merah menyala. 5 detik kemudian, semuanya padam. Dan balapan dimulai. Tikungan pertama langsung panas. Veda nyaris tersenggol dari belakang, namun refleksnya menyelamatkan keseimbangan. Ia tak membalas. Fokus. Ia tahu, satu kesalahan saja akan jadi mimpi buruk. Di lap keempat, Veda mulai naik ke posisi 2. Penonton di tribun bersorak, namanya diteriakkan seperti mantra harapan. Tapi suara terkeras justru datang dari dalam dadanya sendiri, memukul-mukul seperti genderang perang. Memasuki lap ke-6, hujan rintik mulai jatuh. Lintasan semakin licin. Ito tergelincir. Pembalap Jepang itu terpelanting ke gravel dengan pekikan frustrasi. Veda kini di posisi pertama, tapi Natapong membuntuti ketat. Duel sengit terjadi. Tikungan demi tikungan mereka saling susul. Ban mereka nyaris bersentuhan, seakan menguji nyali satu sama lain. Laga ini bukan sekadar perebutan posisi, melainkan perang harga diri antar bangsa. Lap terakhir, hujan turun lebih deras. Veda nyaris kehilangan grip di tikungan ke-9. Tapi entah dari mana datangnya, ia menemukan keseimbangan. Dengan satu manuver mematikan di tikungan terakhir, ia menutup jalur dalam Natapong. Penonton berdiri. Jantung mereka seolah berhenti berdetak saat dua motor melintasi garis finish hanya terpaut 0,018 detik. Dan Veda menang. Ia tak langsung bersorak, justru terduduk di atas motor, menatap langit Mandalika yang kini menangis deras. Tangis hujan bercampur peluh di helmnya. Ini bukan sekadar kemenangan, ini pembebasan. Ia telah menaklukkan trauma, tikungan maut, dan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Bendera merah putih dikibarkan tinggi. Garis merah itu, akhirnya ia lewati dengan kepala tegak. Di garasi Honda, seorang pria Jepang berbaju hitam berdiri di pojok, menyilangkan tangan. Ia tak bicara sepatah kata pun, tapi matanya menyala tajam menatap layar hasil balapan. Nama Veda Ega Pratama tertera di puncak klasemen. Pria itu tersenyum kecil. Bocah ini, sudah waktunya dia kami pantau lebih serius. Malam turun di Mandalika dengan angin laut yang menusuk kulit. Veda duduk sendirian di tepi padok, helm di pangkuannya, suara bising pesta kemenangan tak mampu menembus hening dalam dirinya. Ia baru saja menang, balapan paling emosional dalam hidupnya. Tapi justru setelah bendera finish dikibarkan, pikirannya kembali dihantui luka-luka lama. Ia melihat kembali detik-detik saat dirinya terjatuh tahun lalu, tubuh menghantam aspal, tulang lengan retak, dan lebih sakit lagi, ejekan dari netizen yang menyebutnya anak emas gagal. Tangannya perlahan menyentuh bekas luka di lengan kanan. Dokter pernah bilang, kemungkinan untuk kembali ke performa puncak sangat kecil.
Tapi luka yang paling sulit sembuh justru bukan di tubuh, melainkan di kepala. Setelah insiden itu, Veda sempat menghilang dari publik selama berbulan-bulan. Ia tak buka media sosial. Ia tak jawab pesan teman-temannya. Ia bahkan sempat berkata pada sang ayah, "Mungkin balapan bukan takdirku." Namun malam itu, setelah kemenangan yang baru saja ia rebut, kenangan itu muncul seakan menagih jawaban. Apakah kemenangan ini benar-benar cukup untuk menutupi trauma? Ataukah ini hanya pelarian sementara? Suara motor-motor tim lain mulai mereda. Tapi dalam kepalanya, suara hinaan dari masa lalu tetap hidup, lemah, cuma jago kandang, mental tempe. Tiba-tiba, dari kejauhan, langkah kaki berat terdengar. Sosok sang ayah, Pak Ardi, mendekat dengan jaket kulit tuanya dan tatapan yang tak berubah sejak Veda kecil, tenang tapi menusuk. Ia duduk di sebelah Veda tanpa berkata apa-apa. Lama mereka diam, hanya suara laut dan nyanyian jangkrik yang mengisi celah. Hingga akhirnya sang ayah berkata pelan, "Kamu menang bukan buat orang-orang yang menghina. Kamu menang buat dirimu sendiri. Tapi kalau kamu belum memaafkan dirimu yang dulu jatuh, kamu belum benar-benar menang, Ved." Kata-kata itu menghantam Veda lebih keras dari tabrakan manapun. Ia menunduk, menahan napas. Malam yang dingin itu berubah jadi ruang perenungan. Memaafkan diri sendiri, itu yang selama ini ia hindari. Ia terlalu sibuk membuktikan kepada dunia, sampai lupa menyembuhkan luka di dalam. Di tengah keheningan, air matanya menetes pelan. Bukan karena lemah, tapi karena sadar, luka sejati butuh keberanian untuk diterima, bukan disembunyikan. Sementara itu, jauh di markas HRC Jepang, sebuah video rekaman balapan Mandalika diputar ulang dalam ruang gelap. Sang bos Honda duduk memperhatikan detail, cara Veda menahan tekanan, respon saat trek basah, ekspresi setelah menang. Ia mengangguk pelan. Anak ini punya sesuatu yang tak diajarkan dalam sekolah balap. Sesuatu yang hanya muncul setelah nyaris kehilangan segalanya. Veda tak tahu apa yang sedang dipikirkan orang-orang besar di luar sana. Yang ia tahu malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai bisa bernapas lega tanpa dihantui kegagalan masa lalu. Dan dalam diamnya, ia berjanji, Mandalika baru permulaan. Luka-lukanya akan jadi bahan bakar untuk balapan yang lebih besar, dan ia belum selesai menaklukkan dunia. Pagi itu langit Mandalika masih diselimuti kabut tipis. Di sudut padok yang mulai sepi, Veda dan sang ayah berdiri berhadapan di depan motor balap yang kini terlihat seperti senjata sakral. Kemenangan semalam belum benar-benar turun dari pundaknya, tapi sorot mata Pak Ardi menunjukkan bahwa hari ini bukan tentang selebrasi, melainkan refleksi. "Besok kita pulang ke Jogja," ujar sang ayah singkat. "Tapi hari ini, kita latihan. Bukan soal motor, soal pikiran." Veda menatap bingung. Latihan. Setelah menang. Tapi ia tahu, ayahnya bukan sembarang orang. Mantan pembalap nasional yang kariernya kandas karena cedera fatal, Pak Ardi adalah figur yang tak banyak bicara, namun jika sudah bicara, berarti itu penting. Mereka pun berangkat ke jalur Bukit Mandalika yang sunyi, tanpa keramaian, hanya 2 helm dan 1 motor trail tua yang dipakai ayahnya saat latihan mandiri. Di sanalah, di jalur tanah berbatu dan tanjakan terjal, Veda diuji bukan dengan kecepatan, tapi kesabaran. Beberapa kali ia tergelincir. Beberapa kali ia menggerutu, tapi Pak Ardi hanya berdiri di atas batu besar, memandang anaknya jatuh dan bangkit lagi. "Balapan bukan cuma soal gas dan rem," teriaknya dari kejauhan. "Tapi soal kepala, dan kamu belum punya kepala pembalap Moto3 kalau masih marah saat jatuh." Setiap kalimat dari sang ayah seperti cambuk. Veda marah, bukan pada ayahnya, tapi pada dirinya sendiri. Ia sadar, betapa selama ini ia masih belum punya ketenangan seorang juara. Masih mudah tersulut emosi, masih sering menyesali kesalahan. Di balik helmnya yang berembun, Veda menggertakkan gigi dan menaklukkan jalur bukit itu, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan kepada ayahnya dan kepada dirinya sendiri bahwa ia belajar.
Sore menjelang, mereka duduk berdua di bawah pohon rindang, memandangi Samudra Hindia yang luas. Tak ada suara selain angin. Sampai akhirnya Pak Ardi berkata, "Veda, kamu sekarang jadi sorotan. Bos-bos dari Jepang sudah mulai memperhatikan kamu. Tapi mereka nggak butuh pembalap cepat. Mereka butuh pembalap yang bisa berpikir cepat dalam tekanan." Veda menoleh, terdiam. "Kalau kamu mau Moto3, lanjut ayahnya, kamu harus lebih kuat dari rasa takut dan lebih tenang dari keraguan." Ucapan itu membekas di hati Veda. Ia menatap laut yang tak berujung. Di sana, mungkin takdirnya menanti. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus membenahi bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya. Ia genggam batu kecil dari tanah Mandalika, menyimpannya di saku. Sebuah simbol bahwa perjuangan sejati belum dimulai, dan bimbingan tangan ayah akan menjadi kompas dalam perjalanannya. Tanpa mereka sadari, di tempat lain, sebuah pesan elektronik masuk ke email manajer tim. Dari alamat HRC Jepang. Subjeknya singkat, subjek, Potential Test Invitation, Moto3 Development Class. Dan nama yang tercantum dalam lampiran hanya satu, Veda Ega Pratama. 1 minggu setelah kembali dari Mandalika, suasana rumah Veda di Jogja berubah senyap. Bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum pernah menyentuh mereka sebelumnya, kesempatan global. Pak Ardi duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, memandangi email yang dikirim dari Honda Racing Corporation Jepang. Kalimat dalam bahasa Inggris itu terjemahannya jelas, "Kami tertarik mengundang Veda Ega Pratama untuk tes tertutup Moto3 di sirkuit Motegi, bulan depan." Jantung Pak Ardi berdetak 2 kali lebih cepat. Tapi sebagai ayah, ia tahu satu hal, kabar ini harus disampaikan pada waktu yang tepat. Sementara itu, Veda justru tengah berlatih keras di sirkuit kecil Sleman, ditemani pelatih lokal dan beberapa kru lama. Ia belum tahu soal email itu. Fokusnya satu, konsistensi. Ia tahu dunia balap bukan tentang menang satu kali, tapi bagaimana tetap di atas tanpa kehilangan arah. Namun latihan hari itu terasa berbeda. Berkali-kali ia kehilangan grip, emosinya naik. Seorang mekanik berbisik, "Masih terbebani kemenangan Mandalika, ya." Veda hanya menggeleng. Tapi dalam hati, ia tahu, tekanan justru datang dari harapannya sendiri, untuk tidak mengecewakan. Malam harinya, Pak Ardi memanggil Veda ke ruang kerja. Di atas meja ada 2 gelas teh dan secarik kertas. "Ini," ucap ayahnya, sambil mendorong kertas itu ke arah Veda. "Surat undangan tes dari HRC Jepang. Mereka serius mengamati kamu." Veda menatap surat itu seakan tak percaya. Nama dan logo HRC terpampang jelas di kepala surat. Tangannya gemetar. "Tapi, kenapa baru dikasih tahu sekarang?" tanyanya. Pak Ardi hanya menjawab singkat, "Karena aku ingin kamu siap. Bukan karena surat ini, tapi karena dirimu sendiri." Reaksi pertama Veda bukan teriak atau loncat kegirangan. Justru sunyi. Ia bangkit, berjalan keluar rumah, memandangi langit malam yang bersih dari awan. Di sana, di atas sana, ia membayangkan arena baru, sirkuit Motegi, motor Moto3, kru asing, kamera internasional. Tapi bayangan itu juga datang bersama bayang-bayang kegagalan. "Kalau aku gagal tes ini," pikirnya. Suara sang ayah terdengar lagi dalam ingatannya, "Mereka nggak butuh pembalap cepat. Mereka butuh pembalap yang bisa berpikir cepat dalam tekanan." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Veda mulai menjalani pelatihan khusus fisik dan simulasi motor Moto3. Di garasi kecil, motor replika dirakit. Semua pergerakan didokumentasi, dikirim ke pelatih balap di Jepang. Veda tak lagi hanya pembalap Indonesia. Ia kini seperti proyek yang sedang diuji, apakah bisa dipoles menjadi permata MotoGP, ataukah hanya kilau sesaat yang redup diterpa tekanan dunia. Dan di markas HRC, seorang pria berambut perak menatap layar CCTV rahasia yang merekam latihan Veda secara daring. Di sebelahnya, seorang petinggi berkata, "Anak ini punya insting, tapi masih belum stabil.
Kita lihat di Motegi nanti. Kalau dia bisa mengalahkan waktu lap target kita, dia masuk proyek Asia Dream Moto3. Di kamarnya malam itu, Veda duduk sendirian, surat undangan masih tergenggam di tangannya. Kini segalanya nyata. Ini bukan mimpi lagi. Ia tahu satu hal, Jepang menunggu. Tapi sebelum ia menantang dunia, ia harus lebih dulu menaklukkan musuh terbesarnya, rasa tidak percaya diri yang selama ini sembunyi di balik kemenangan. Deru angin Eropa menggigit tulang ketika Veda tiba di sirkuit Jerez, Spanyol, untuk putaran perdana Red Bull Rookies Cup. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda, dari suhu, bahasa, hingga budaya persaingan. Di padok, tak ada senyum ramah. Hanya sorot mata dingin para pembalap muda dari seluruh dunia, masing-masing datang dengan satu tujuan, mendominasi. Veda berdiri sendiri, mengenakan jaket merah putih dengan lambang Garuda di dada. Ia tahu, ia satu-satunya pembalap Asia Tenggara di grid, dan itu berarti ia juga menjadi simbol harapan dan sasaran empuk untuk direndahkan. Dalam sesi latihan bebas, ia belum menyatu dengan motor KTM 250 cm3 versi Eropa. Tikungan-tikungan Jerez terasa asing. Setiap kali ia coba menekan throttle lebih dalam, motornya justru melawan. Beberapa mekanik dari tim lain mulai berbisik-bisik, menyebutnya anak kampung yang menang karena trek basah. Tapi Veda bukan pendengar kata-kata sumbang. Ia bekerja keras malam itu, menganalisis data sendiri karena minim bantuan teknis. Ia tahu, di sini, tak ada yang akan menuntunnya. Ia harus jadi teknisi, pembalap, dan analis dalam satu tubuh. Esoknya, saat sesi kualifikasi, hujan turun tipis. Senyum Veda muncul. Ini medan favoritnya. Di lintasan licin, ia mampu mengendalikan motor seperti penari di atas es. Ia menembus top 5, mengejutkan banyak orang. Tapi justru itulah yang memicu kemarahan Fabio Klein, pembalap Jerman favorit tuan rumah. Di Parc Ferme, Fabio mendekatinya dan berkata dalam bahasa Inggris patah, "You face only when track slow. Let's see tomorrow when it's dry. I'll eat you alive." Veda tak menjawab, tapi dalam dadanya, sesuatu menyala. Ini bukan lagi sekadar balapan. Ini personal. Balapan hari Minggu dimulai di bawah langit cerah. Seperti yang dijanjikan, Fabio langsung memimpin. Tapi Veda tak membiarkannya lepas. Lap demi lap, mereka bertarung ketat. Di lap ke-10, terjadi insiden. Fabio mencoba menutup jalur terlalu agresif di tikungan ke-7, dan menyenggol fairing Veda. Motor Veda goyang hebat, hampir terjatuh. Penonton bersorak, tapi hati Veda mendidih. Ia berhasil mengendalikan motornya, dan dengan manuver luar biasa di tikungan ke-12, ia kembali ke posisi 2. Di lap terakhir, jarak antara mereka hanya 0,3 detik. Veda tahu ini kesempatan terakhir. Tapi ada satu masalah, di belakang layar, tim telah memintanya tidak terlalu agresif, karena tes Moto3 di Jepang hanya 2 minggu lagi. Cedera di sini bisa menghancurkan segalanya. Veda menahan diri, dan itu adalah keputusan paling pahit. Ia finish di posisi 2, hanya selisih 1/10 detik. Tapi di podium, wajahnya datar. Bukan karena kalah, tapi karena tahu, ia belum bisa menunjukkan segalanya. Fabio merayakan kemenangannya dengan gaya provokatif, bahkan menyindir Veda saat konferensi pers. "Has a good reader when it's raining," katanya sambil tertawa sinis. Tapi Veda hanya menatap kamera. "Saya tidak balas hari ini. Tapi saya simpan semua ini untuk Motegi," ucapnya pelan kepada kru dokumenter yang mengikutinya. Dan di markas HRC Jepang, sang bos memutar ulang video itu berkali-kali. Bukan hanya karena performa Veda di lintasan, tapi karena satu hal, ketenangan dalam dirinya adalah tanda seorang juara. 3 hari setelah duel panas dengan Fabio Klein, Veda berada di kamar hotel kecil di Barcelona, sendirian. Layar ponselnya menyala, sebuah email masuk, tapi bukan dari siapapun yang ia kenal langsung. Pengirimnya adalah Hayato Sugimura,
salah satu direktur pengembangan pembalap muda Honda Racing Corporation, HRC. Judulnya singkat namun tajam, Confidential Offer, Meet at Motegi. Tangan Veda bergetar saat membukanya. Isinya bukan sekadar ajakan, tapi sebuah pernyataan tegas. HRC mempertimbangkan namanya untuk proyek besar Moto3 2026. Namun, ada syarat, ia harus lolos tes internal dan berkomitmen penuh hanya pada Honda, tanpa kontrak lain. Veda menatap surat itu lama, sampai ponselnya mati karena kehabisan baterai. Rasa bangga, takut, bingung, dan tegang menumpuk jadi satu. Ini adalah kesempatan emas yang tak pernah dijanjikan kepada siapapun sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ada bayangan hitam. Jika ia menerima tawaran ini, maka semua kebebasannya sebagai pembalap mandiri hilang. Ia tak akan bisa balapan di luar Honda, bahkan tak bisa memilih jalur oto-oto jika ingin jalan berbeda. Ia akan menjadi produk Honda sepenuhnya. Malam itu, Veda menelepon ayahnya. Suaranya gemetar, lebih karena beban ketimbang emosi. Yah, mereka mau aku gabung ke program pengembangan Honda. Tapi, katanya aku harus keluar dari semua tim independen tahun depan. Mereka yang atur semuanya. Hening. Di seberang, Pak Ardi menarik napas panjang. Kamu tahu, itu mimpi kita dulu. Tapi kamu juga harus tahu, itu harga yang mahal. Mereka tidak menawarkan mimpi. Mereka membeli masa depanmu. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Dan Veda tahu, keputusan ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal siapa dirinya kelak. Keesokan harinya, ia dijemput oleh mobil hitam tak bernomor tim, dibawa ke sebuah fasilitas latihan rahasia milik Honda Eropa di pinggiran Catalunya. Di sana, ia bertemu langsung dengan Mer Sugimura. Pria Jepang itu tampak dingin tapi sopan, matanya tajam penuh kalkulasi. Kamu bukan pembalap tercepat, katanya di awal. Tapi kamu yang paling tahan tekanan. Dan itu lebih langka dari kecepatan. Lalu ia mengeluarkan folder merah dari tasnya. Di dalamnya, ada rancangan kontrak pengembangan 3 tahun dengan opsi naik ke oto-oto jika lolos semua uji tahunan. Sugimura memberi waktu 3 minggu untuk menjawab. Tidak lebih. Jika Veda menolak atau terlalu lama berpikir, tempatnya akan diberikan ke pembalap Thailand yang juga dipantau, Thanapon Kicakaran, juara bertahan Asia Road Racing U18. Veda mengangguk pelan, menandatangani bukti penerimaan berkas. Tapi hatinya seperti dihantam badai. Ia kembali ke hotel malam itu tanpa sepatah kata. Dunia luar memujanya karena posisi 2 di Rookies Cup, tapi dunia dalamnya bergemuruh karena satu pilihan bisa mengubah segalanya, jadi legenda atau alat. Di sisi lain, manajer tim Rookies Cup yang selama ini mendampingi Veda mulai mencium adanya perubahan sikap. Ia mendesak ingin tahu, tapi Veda tetap bungkam. Semua ini masih rahasia. Namun tekanan mulai datang, terutama dari sponsor lokal yang merasa dikhianati jika Veda pergi ke jalur program Jepang. Mereka sudah berinvestasi, dan mereka ingin balasan. Veda berada di tengah pusaran tarik-menarik, mimpi global atau loyalitas lokal. Di jendela kamar hotel, Veda berdiri sendirian malam itu. Barcelona terlihat megah dari lantai 12. Tapi ia merasa kecil. Apa arti mimpi, jika harus kehilangan kendali atas hidupku? Bisiknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, satu suara masih menggema, suara ayahnya yang dulu bilang, kalau kamu pengen lawan dunia, kamu harus siap jadi orang yang paling sendirian dulu. Dan malam itu, Veda sadar, kesendirian adalah gerbang menuju dunia yang lebih besar. Hari-hari menuju tes di sirkuit Motegi semakin dekat, tapi kepala Veda justru semakin kabur. Setiap malam ia bangun dalam peluh dingin, bermimpi terjatuh di tikungan cepat, motornya melayang tanpa arah, dan helmnya terlepas. Setiap pagi ia menatap cermin, dan yang dilihat bukan sosok pemenang, tapi seorang anak remaja yang terlalu cepat ditarik masuk ke medan perang orang dewasa. Kamu takut? Tanya suara kecil dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak Mandalika, ia tak bisa menjawab dengan yakin.
Di padok Red Bull Rookies Cup putaran Assen, Belanda, Veda seperti bayangan dirinya sendiri. Ia kehilangan feeling dengan motor. Catatan waktunya melorot. Pelatih teknis dari tim mencatat bahwa Veda lambat masuk tikungan dan sering overbrake di akhir straight. Satu kesalahan kecil nyaris membuatnya jatuh saat sesi latihan bebas. "Kamu gak seperti biasanya," ucap kru mekaniknya. Tapi Veda hanya diam, mencoba mengabaikan badai yang kini tak hanya ada di luar lintasan, tapi juga di dalam dadanya. Setelah sesi latihan, Veda duduk sendirian di truk padok, membuka kontrak Honda yang dibawanya kemanapun ia pergi. Ia menatapnya lama, seperti menatap janji yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan sendiri. 3 minggu, kata Sugimura. Dan kini, waktu tinggal 5 hari. Jika ia tak menandatangani, kesempatan itu bisa lenyap. Tapi jika ia menandatangani, akankah ia masih menjadi dirinya sendiri? Atau hanya bayang-bayang dari rencana orang lain? Sore itu, hujan turun pelan di Assen. Di luar garasi, ia bertemu Ayaka Nakamura, pembalap muda perempuan asal Jepang yang juga tengah mengikuti program Honda. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris patah-patah, saling berbagi keresahan. Ayaka pernah gagal di tes tahun lalu karena terlalu banyak tekanan. "They want a machine, not a human," katanya pelan. "But if we lose our soul to be chosen, maybe we're not worth choosing." Kalimat itu menancap tajam ke hati Veda. Ia mulai sadar, keraguan bukan karena ia takut gagal, tapi karena ia takut berubah jadi sesuatu yang bukan dirinya. Balapan hari Minggu pun tiba. Veda start di posisi ke-8. Biasanya, ia bisa menyodok ke depan dalam 3 lap. Tapi kali ini, ia justru kehilangan fokus di tikungan ketiga, hampir high side, dan turun ke posisi 13. Ia melanjutkan balapan seperti zombie, dan finish ke-10, hasil terburuknya sejak musim dimulai. Di padok, kamera dokumenter menangkap ekspresi Veda yang hampa. Tidak marah, tidak sedih, tapi kosong. Usai balapan, Pak Ardi menghubunginya lewat panggilan video. Sang ayah tak memarahi, hanya menatap mata Veda dari layar kecil itu, lalu berkata, "Nak, kalau kamu ragu, jangan tanda tangani. Dunia ini memang keras, tapi kamu masih manusia. Jangan korbankan nurani untuk naik podium yang belum tentu milikmu." Dan kata-kata itu jauh lebih menenangkan dibanding semua motivasi yang pernah ia dengar dari siapapun di Eropa. Malam itu, Veda duduk di balkon hotel, kontrak Honda di tangan kirinya, dan catatan waktu latihan Motegi di tangan kanannya. 2 jalan, 2 masa depan, tapi hanya 1 hati. Dan di antara 2 dunia yang menariknya ke arah berbeda, Veda mulai menyadari, mungkin, keberanian terbesar bukan saat kita menaklukkan sirkuit, tapi saat kita berdiri di tengah ketakutan dan tetap memilih jalan kita sendiri. Buriram, Thailand. Udara menyengat dan langit terbuka. Lebar seakan ingin mengintip takdir para pembalap muda. Veda berdiri di atas grid start dengan tatapan tajam menembus helmnya. Hari itu ia memutuskan satu hal besar, kontrak Honda belum akan ia tanda tangani. Belum. Ia ingin balapan ini menjadi jawabannya. Jika ia gagal di sini, maka ia akan tahu itu bukan jalannya. Tapi jika ia menang, maka ia akan memilih jalan itu atas keyakinannya sendiri, bukan paksaan. Ini bukan balapan biasa. Ini adalah pertempuran batin yang diwujudkan dalam tikungan dan throttle. Dari posisi start keempat, Veda melesat saat lampu padam. Tikungan pertama langsung memperlihatkan agresi brutal. Pembalap Spanyol, Hugo Serrano, menutup jalur terlalu cepat dan hampir menyentuh ban depan Veda. Tapi Veda tak mengerem, ia menyelinap di celah sempit, mengambil alih posisi 3 dengan manuver berani yang membuat penonton berteriak. Kru di padok mencengkeram headset mereka. Di tengah panas terik, balapan berubah jadi duel antara determinasi dan kelelahan. Lap ke-7 dari 16. Ban mulai licin, dan suhu lintasan mendekati 60 derajat C. Veda bertarung dengan Fabio Klein dan pembalap Jepang, Yusuke Morimoto. Ketiganya saling salib seperti pejuang tanpa perisai.
Tapi ada satu hal yang berbeda pada Veda kali ini, ia tak terbakar emosi. Ia tenang, setiap manuvernya terukur, setiap tikungan ia pelajari sejak lap pertama. Ia tak sedang berperang dengan mereka. Ia sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Memasuki lap terakhir, Veda berada di posisi 2. Di depannya, Fabio sudah mulai menjaga racing line. Semua tahu, Fabio akan mati-matian mempertahankan posisi demi klasemen. Tapi di belakangnya, Veda punya misi yang lebih besar, membuktikan bahwa anak Indonesia bisa menang bukan karena cuaca, bukan karena keberuntungan, tapi karena kualitas. Tikungan terakhir Buriram, tikungan 12, salah satu yang paling menentukan, menjadi arena suci. Dan di sana, Veda melakukannya. Ia memilih jalur luar, risiko besar yang jarang dilakukan. Ban motornya hampir keluar lintasan. Tapi karena itu, ia dapat momentum lebih baik saat keluar tikungan. Fabio tak bisa menutup jalur karena terlalu fokus ke dalam. Dalam sepersekian detik terakhir, motor Veda menyentuh garis finish lebih dulu dengan selisih 0,026 detik. Penonton meledak, kru tim menjerit, tapi Veda, ia hanya mengangkat tangannya ke langit. Kemenangan itu bukan untuk statistik, itu untuk Indonesia. Di atas podium, bendera merah putih berkibar dengan hikmat. Lagu Indonesia Raya diputar di tengah negeri asing. Veda memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak Mandalika, ia menangis. Tapi bukan karena beban, bukan karena tekanan, melainkan karena ia tahu, kali ini, ia menang dengan penuh kesadaran, dengan hatinya sendiri. Di tribun, seorang bocah kecil Thailand mengangkat poster bertuliskan, Veda is my hero. Dan di markas HRC Tokyo, Sugimura menonton siaran langsung dengan tangan bersedekap. Anak ini sudah membuat keputusannya, gumamnya. Ia menoleh ke asisten di sampingnya. Kita tak perlu buru-buru memaksa dia. Orang yang tahu kapan harus menolak, adalah orang yang siap menerima kemenangan sejati. Kemenangan di Buriram mengguncang dunia balap junior. Media Jepang, Eropa, hingga Indonesia memuji manuver tikungan luar Veda sebagai salah satu aksi terbaik musim ini. Namun, seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kemenangan besar itu justru membuka pintu gelap politik dan permainan kekuasaan. Dalam waktu 24 jam setelah podium, email masuk bertubi-tubi ke manajer Veda. Sponsor Indonesia menuntut eksklusivitas. Tim Eropa menyodorkan tawaran alternatif. Dan yang paling mengejutkan, satu perwakilan dari Thailand Talent Management tiba-tiba menuding bahwa motor Veda secara teknis melanggar batas modifikasi yang diperbolehkan. Manajer Veda, Pak Dani, hampir tak tidur selama 2 malam. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini adalah bentuk tekanan agar Veda tidak menandatangani kontrak Honda Jepang. Rumor mulai menyebar bahwa beberapa pihak lebih memilih pembalap Thailand untuk program Moto3 karena faktor sponsor regional yang lebih besar. Dan kemenangan Veda yang tak terduga di Buriram membuat posisi para pemilik kursi goyah. Dalam sekejap, Veda tak hanya jadi incaran, tapi juga target. Di tengah badai itu, Veda justru makin tenang. Ia tahu, gelombang ini datang karena keberhasilannya. Tapi dalam sunyi, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih berat dari tekanan luar, keraguan dari dalam tim sendiri. Dalam briefing, salah satu teknisi mulai membatasi diskusi. Kru yang dulu ramah mulai dingin. Mereka pikir aku akan pergi, jadi mereka tak lagi percaya penuh padaku, batinnya. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari hinaan musuh. Sementara itu, di balik layar, Pak Ardi bertemu dengan seorang pejabat lama di dunia motorsport Asia. Lelaki itu membawa berita buruk, sebuah kelompok sponsor besar sedang melobi HRC untuk mengganti nama Veda dengan pembalap Jepang lain dalam daftar tes Motegi. Alasannya sederhana, Veda terlalu independen, terlalu tak bisa dikendalikan. Mendengar itu, Pak Ardi hanya tersenyum miris. Mereka takut pada anak 16 tahun karena dia tidak tunduk. Tapi ia tahu, ini bukan soal dendam. Ini soal taktik.
dan waktunya nyaris habis. 3 hari sebelum deadline kontrak, Sugimura dari Honda mengirim pesan pribadi ke Veda, apakah kamu siap hidup dengan konsekuensi dari semua pilihanmu? Jika iya, maka kami juga siap. Tapi kami tak bisa melindungimu dari dunia. Kalimat itu seperti tamparan. Veda sadar, tidak ada jaminan di jalur ini, yang ada hanya komitmen. Ia duduk di meja kecil hotelnya malam itu, menatap 2 lembar kontrak. Satu dari Honda Jepang, satu lagi dari tim independen Eropa yang menjanjikan lebih banyak kebebasan, tapi tanpa fasilitas penuh. Dan saat fajar menyingsing, Veda menandatangani satu dari 2 kertas itu. Dengan tangan gemetar, tapi hati yang teguh. Ia memilih bukan karena aman, tapi karena benar. Di luar, langit Bangkok mulai cerah, dan awan tipis membentuk siluet yang seakan menyerupai tikungan. Dunia masih penuh jebakan, tapi hari itu, Veda Ega Pratama memilih menjadi nahoda kapalnya sendiri. Di Tokyo, Sugimura menerima kabar itu dengan mata yang tak berkedip. Ia hanya berkata pelan, dia sudah menandatangani. Sekarang, mari kita lihat apakah dunia cukup besar untuk menampung seseorang seperti dia. Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Udara dingin menyambut para pembalap junior dari seluruh dunia. Ini adalah seri final, penentuan mutlak untuk mereka yang akan dipromosikan ke dunia Moto3. Bagi Veda, ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pembuktian bahwa keputusannya menolak kenyamanan, mengabaikan ancaman, dan menandatangani kontrak Honda Jepang adalah keputusan yang tepat. Tapi ia tahu, banyak mata ingin melihatnya jatuh. Bahkan, seorang jurnalis senior asal Eropa terang-terangan menyebut di media, Veda terlalu emosional untuk Moto3. Kemenangan Buriram hanyalah keberuntungan. Veda tidak membalas komentar itu. Ia membalas di lintasan. Dari sesi latihan pertama, ia menunjukkan agresivitas yang tenang. Tapi tantangan sebenarnya datang dari lawan lamanya, Fabio Klein dan Yusuke Morimoto, 2 rival yang kini menjadi simbol sistem. Mereka mewakili stabilitas, sponsor besar, dan politik motorsport. Veda, ia mewakili badai yang tak bisa diprediksi. Dan dunia balap tak suka hal yang sulit dikendalikan. Saat race dimulai, Veda langsung melesat ke depan. Tapi di lap ke-6, sebuah insiden hampir mengubah segalanya. Morimoto menutup jalur terlalu cepat, dan keduanya bersenggolan. Ban belakang Veda bergeser liar. Dalam momen sepersekian detik, seluruh penonton menahan napas. Tapi ia bertahan. Dengan teknik counter setir penuh perhitungan, Veda mengembalikan keseimbangan motornya seolah ia sedang menari di atas jurang. Dari padok, Pak Dani mencengkeram radio komunikasi, suaranya tercekat, dia masih di atas motor, dia masih di sana. Lap demi lap berlalu, dan Veda mulai menjauh dari kejaran Fabio dan Morimoto. Tapi masalah lain muncul, ban belakangnya mulai kehilangan grip. Di tikungan-tikungan akhir, ia nyaris kehilangan kendali. Tapi ia tetap bertahan, memeluk lintasan seperti seorang penyair yang tak mau melepaskan puisinya. Di tribun, seorang anak kecil menggenggam bendera merah putih sambil berteriak, "Ayo Veda!" 1 tikungan lagi, tikungan terakhir, tikungan ke-14 Valencia. Veda tak menurunkan kecepatan seperti biasa. Ia biarkan motor melebar sedikit, memanfaatkan seluruh lebar lintasan. Di belakangnya, Fabio mencoba menyusul dari sisi dalam. Tapi keputusan itu justru membuatnya kehilangan momentum. Dan ketika mereka keluar dari tikungan, Veda tetap unggul, hanya selisih 0,190 detik. Garis finish disambut gemuruh yang membelah langit Eropa. Indonesia menang, bukan hanya pembalapnya, tapi martabatnya. Di podium, saat lagu Indonesia Raya kembali mengalun, Veda berdiri dengan mata berkaca. Ia tak melihat kamera, ia melihat ke langit, kepada mereka yang meragukannya, kepada mereka yang diam-diam mendukungnya, kepada dirinya sendiri, yang dulu nyaris menyerah di Mandalika. Di saku celananya, ada pesan kecil dari ibunya yang ia cetak ulang, "Anak baik tidak harus patuh, anak baik harus tahu kapan melawan." Beberapa jam kemudian,
Pengumuman resmi keluar. Dari seluruh kandidat, hanya 3 yang diterima untuk program Moto3 tahun depan. Di antara nama-nama itu, 1 nama berdiri dengan huruf kapital. Veda Ega Pratama, Honda Asia Dream Project. Dan di ruang konferensi pers, Sugimura hanya berkata singkat, "Kami memilih bukan yang paling patuh. Kami memilih yang paling siap menghadapi dunia."